Pencerminan terhadap sembarang garis. Apakah sudah dapat jawabannya? Nomor latihan 6 ya? Iya benar. Latihan 6 nomor 3. Apakah betul? 3 soal ya? Apakah yang nomor 1 kemarin udah sempat dibahas? Latihan 6. Oke. Nomor 3 yang A, jawabannya berapa koma berapa? Ini udah ada. Davin. Davin. Ini Devon. Halo, Bu. Kenapa terlambat? Baru bangun. Davin mah. Oke. Niko. Nomor 3A ketemunya berapa koma berapa? Saya nggak tahu betul masalah, Bu. Min 7/5, min 31/5. Nggak tahu. Min 7/5. Shelly, sama nggak jawabannya? Saya 1/5 sama min 27/5. Nah, yang benar Shelly, Niko. Nggak tahu, Bu. Nah, Saya cek nanti lagi. dicek lagi ya. Oke, kita samakan aja coba. Sin 2A-nya dapat berapa, Shelly? Sin 2A-nya. Min 3/5, Bu. Min 3/5. Tuh, cocokin Niko. Bener sama nggak? Sin 2 alfanya min 3/5. Kemudian cos 2 alfanya berapa, Sel? Sin 2 alfanya min 4/5, cos 2 Oh, alfanya min 3/5, Bu. ya. Berarti sinnya itu min 4/5, cosnya min 3/5. Sama nggak, Nik? Kosnya, Bu, saya salah itu. Oh, oke. Ya udah berarti karena keliru di sin 2A sama cos 2A-nya ya yang keliru. Oke. Yang lainnya sama? Apakah ada yang mau bertanya nomor 3A? Kenapa jawabannya 1/5, min 27/5? Apakah ada yang belum dapat itu? Sama ya? Apakah ada yang mau bertanya? Nomor 3A. Ada? Nggak ada? Oke. Kemudian nomor B. Nanti kita akan bahas yang C ya, yang persamaan garis. Karena biasanya kalian yang suka stuck itu di situ. Kalau titik sih masih oke. Asal sin 2A sama cos 2A bener gitu ya. Nah, yang nomor 2B, nomor 3B. Nomor 3B, pertama direfleksikan terhadap garis 3Y min X sama dengan 0 ya. 4, min 1-nya. Nah, kalau 4, min 1 direfleksi terhadap garis 3Y min X sama dengan 0, maka bayangan pertamanya ada di koordinat berapa, berapa, Diza? Kamu dapat berapa, berapa? Bayangan pertama. Saya 13/5,16/5. Ya, 13/5,16/5. Betul ya? Yang lainnya sama? Apakah ada yang beda? Sama ya? Oke. Nah, sekarang Jonathan bagus. Sampai direfleksikan ke garis yang terakhir, ke garis 2x min y sama dengan 0, maka bayangan terakhirnya di berapa koma berapa jadinya? 1,4. 1,4 ya, betul. Sama ya yang lainnya? Jadi jawaban akhirnya bulat 1,4. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor C. Nomor C, tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X min 1 yang direfleksi terhadap garis Y sama dengan 2X. Bayangannya jadinya apa? Saya mau tanya sama siapa ini? Benny. Bayangannya apa, Ben? Bentar, Bu. Saya jawabannya jadinya
min 13/5 X tambahin 9/5Y min 1 sama dengan 0. Oke, terus dikali 5 boleh ya? Ya, Boleh, Bu. boleh, heeh. Jadi tadi, soalnya itu adalah, yang C ya. Garis persamaan garisnya apa? Y sama dengan 3X min 1 ya? Cerminnya apa, Ben? Y sama dengan 2X. Oke, 2X. Y sama dengan 2X. Oke. Berarti dari sini kita dapat, langkah pertamanya berarti, A, B ya. A, B berapa, Ben? A, B-nya saya ngambilnya yang 0,0, Bu. 0,0 ya. Jadi A-nya dinolin gitu ya. Kemudian langkah keduanya adalah tan. Tannya berapa? Alfanya Tan 2. 2 ya. Berarti dari sini dapat sin 2A-nya berapa, Ben? Sin 2 saya 4/5. 4/5 ya. Oke. Kemudian cos 2A-nya berapa, Ben? Cos 2A-nya min 3/5. Min 3/5. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah, jadi ini karena 2 kan berarti dia di kuadran 1 ya. Kuadran 1. Berarti begini. Ini alfa. Ini 2, ini 1 gitu ya. Berarti ini akar 5. Nah, berarti sin 2A itu kan 2 sin cos gitu kan. Berarti 2 kali 2/5 ya udah 4/5. Kemudian cos 2A pakai di cos kuadrat ini berarti 1/5 dikali 2 berarti 2/5 dikurangi 5/5 gitu ya, min 3/5 benar. Kemudian yang berikutnya matriksnya ya. Matriksnya berarti di sini X aksen, Y aksen, kemudian sama dengan di sini matriksnya berarti 1/5-nya difaktorin keluar aja ya, biar gampang ya. 1/5. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Mana yang lebih gampang menurut kalian. Di sini cos dulu ya. Berarti min 3 ya. Min 3. Kemudian di sini 4. Kemudian di sini 4. Di sini min cos ya, jadi 3. Nah, kemudian di sini adalah XY. Nah, karena kita mau mencari peta dari persamaan garis, berarti kita mau cari XY ini. Berarti ini pindah ya. Bisa pakai cara inverse yang ada di modul caranya. Kalian mengingat seperdeterminan kali adjoin gitu kan, cari determinan matriks ini. Kemudian adjoin itu berarti ini ditukar, kemudian yang ini dikali min 1 gitu ya. Tuh, kita coba kalian pakai eliminasi juga boleh. Ini dikali baris kolom, kemudian eliminasi ya, seperti yang minggu lalu saya ajarkan. Nah, sekarang kita coba mau pakai yang inverse ya. Saya jelasin yang cara inverse supaya kalian ingat lagi cara inverse. Berarti kita mau cari XY, kita balik ya. Berarti di sini inverse. 1 per determinan berarti 1 per determinan. Berarti ini dikali ini ya. Min 9/25 ya, karena ini kan per 5/5 gitu kan, berarti 5-nya dikali 2 kali berarti 1/25 itu ya, paham ya? Jadi di sini min 9/25, 25, kemudian ini dikali, dikurang ya, rumusnya dikurang. AD min BC gitu, ini 16, berarti 16/25 juga. 25. Ya, kemudian ini adjoinnya dari sini, ini 1/5-nya masih ikut, berarti adjoin ini 1/5-nya saya tulis di luar. Ini dikali ya. Adjoin, berarti ini ditukar letaknya, berarti sini 3, di sini min 3.
Kemudian 4 sama 4 dikali min 1, berarti min 4. Di sini juga min 4. Tutup kurung. Kemudian di sini jadi X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini berapa ini? Min 1 ya, berarti min 1/5 tuh. Berarti kita dapat di sini X-nya adalah, ini tinggal dikali nih baris kali kolom gitu ya. Baris kali kolom. Berarti kita peroleh min 1/5 di luar aja ya. 1/5-nya nggak usah dikali masuk ke dalam. Baris kali kolom berarti 3X aksen, kita tulis di sini. 3X aksen. Kemudian ini dikali ini. Berarti min 4Y aksen. 4-nya mana? 4Y aksen. Kemudian yang bawah berarti min 4. Min 4X aksen. Kemudian min 3Y aksen. Nah, kemudian ini baru yang kita substitusi ke persamaan garis ini ya. Nah, ini substitusi ke garis. Berarti tinggal kita tuliskan di sini Y-nya berubah jadi, yang Y itu yang bawah ya. Nah, yang Y itu yang bawah ini. Min 1/5 kita substitusi. Tulis dulu ya. Substitusi X dan Y ke persamaan yang Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X min 1. Nah, begitu. Berarti kita peroleh min 1/5 dalam kurung yang Y. Berarti yang min 4X aksen. X aksen min 3Y aksen. Tulis tangan sama ya. Sama dengan 3 kali. 3 dikali min 1/5. Buka kurung lagi yang atas nih ya, yang X. Berarti 3X aksen min 4 Y aksen. Tutup kurung. 2 kali min 1. Nah, berarti dari sini kita peroleh hasilnya ini dikali min 5 semua boleh ya? Dikali min 5 nih, dikali min 5. Kali min 5. Nah, berarti kita peroleh di sini hasilnya jadinya min 4X aksen min 3Y aksen sama dengan 9X aksen min 12Y aksen ya. Kemudian plus 5. Nah, baru kemudian kita pindah-pindah ruas ya. Pindah ke kanan semua tuh boleh. Atau ke kiri semua juga boleh gitu ya. Kalau ke kiri semua berarti min 13X aksen plus 9Y aksen ya. Kemudian ini saya panjangin. Min 5. Min 5 sama dengan 0. Nah, terserah kalian mau pindah kemana, ke kanan atau ke kiri. Terserah, hasilnya akan sama. Yang ini terakhir. Jadi kalau kalian dapatnya adalah 13X aksen min 9Y aksen plus 5 sama dengan 0, juga sama gitu ya. Seperti Benny tadi masih di per 5 juga nggak apa-apa. Tapi biasanya sih nanti kalau pilihan ganda dia akan dituliskan dalam bentuk bulat seperti ini ya Ben ya. Oke. Apakah jelas? Apakah masih ada pertanyaan soal nomor 3 sampai C? Nggak ya? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang lanjutkan membahas modulnya. Mana modulnya? Ini dia. Sekarang kita masuk ke rotasi sama dilatasi. Rotasi.
refleksi berarti kita udah selesai. Komposisi matriksnya nanti tinggal digabungin. Jadi dasarnya cuma ada 4 transformasi itu ya. Nah, nanti dipakainya itu nanti transformasi dipakainya buat apa? Nanti bisa menghitung luas bangun gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu benda bentuk segitiga misalnya kemudian mau didilatasi maka luas bangun bayangannya itu berapa gitu nanti. Ini apa nih? Rotasi. Nah, ini dia. Rotasi nanti penyelesaiannya harus selalu pakai matriks. Nah, ini dia. Jadi rotasi itu perputaran, itu kalian perhatikan titik pusatnya dia rotasi pada titik. Nah, ini titik pusat. Ini adalah titik pusat rotasi. Jadi nih, pusat rotasi itu ada di 0,0 pangkal, maka matriks dasarnya rumusnya adalah seperti ini. Peta sama dengan matriks transformasinya, matriks rotasinya itu adalah selalu cos alfa min sin alfa cos. Jadi trigonometrinya itu mirip dengan refleksi kemarin, cos sin cos, tapi cuman minnya yang berbeda ya. Kalau di rotasi itu minnya yang ada di sin, di kolom kedua nih, di sin yang atas. Kalau refleksi itu kan yang di cos ya, yang di bawah ini ya. Baris kedua, kolom kedua. Tapi kalau rotasi itu minnya ada di baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Kemudian, nah ini fungsinya titik pusat rotasi itu buat apa? Buat mentranslasi. Jadi geser ya. Mentranslasi si X dan Y-nya. Jadi kalau pusat rotasi itu di A, B, berarti X-nya bergeser sejauh A, berarti semua X mau X aksen maupun X itu dikurangi A, kemudian Y-nya mau Y aksen maupun Y itu dikurangi B. Jadi konsepnya translasi gitu ya. Jadi pusat itu untuk mentranslasi X dan Y-nya. Kemudian matriks rotasinya ini untuk memutar bangunnya. Jadi kalau bangunnya tadinya kurvanya seperti ini, dirotasi misalnya ini 45 derajat, maka bayangannya jadi di sini itu ya. Gitu. Kemudian nah, ini kan rotasinya itu alfanya di sini nih. Ini ngaruhnya buat memutar nanti bayangannya jadi bentuknya seperti apa. Nah, untuk pusatnya ini kan tadinya ada di sini ya. Tadinya ada di 0,0, kita geser nih, berubah. Maka ini konsep rotasi itu ada translasinya juga di sini. Jadi translasi itu adalah transformasi dasar gitu ya. Untuk transformasi yang lain biasanya akan memakai, terutama rotasi sama dilatasi, dia akan memakai translasi, konsep translasi ini jika pusat rotasinya atau pusat dilatasinya itu bergeser. Nah, ini ya, rotasi 0,0 sejauh alfa. Nah, nanti sejauh alfa itu biasanya nanti akan diceritakan di soal min atau plusnya. Nah, ini perhatikan. Kalau dia sejauh, ada kata-kata sejauh, biasanya nanti min plusnya, sudut putarnya itu sudah diberikan di soal. Tapi nanti kalau soalnya mengatakan diputar searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, itu artinya sudutnya min atau plus. Ayo. Searah jarum jam. Jadi ini kalian ingat koordinat ya, ingat kuadran. Kalau sudut putarnya itu searah jarum jam berarti ke sini. Oh, berarti ke kuadran 4 minus nih nilainya gitu. Jadi kalau ada kata-kata searah jarum jam berarti sudutnya minus. Nih kayak yang B nih. Jadi memasukkan ke alfanya itu nanti min. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam berarti ke sana arahnya. Oh, berarti ke kuadran 1, 2, 3. Berarti ini plus gitu. Jadi kalau ada kata-kata searah jarum jam berarti sudutnya minus, berlawanan arah jarum jam berarti sudutnya plus gitu. Jadi harus diingat. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya dulu. Nih. Titik 4,-3 mau dirotasi pada titik 0,0 sejauh 30 derajat. Berarti ini pusat rotasinya di A, B-nya adalah 0. Nah, ini berarti kita menggunakan rumus yang pertama tadi. X dan Y-nya tidak dikurangi dengan apapun karena dia pusatnya 0,0. Sejauh berarti ini alfanya kita masukkan. Kalau 30 ya udah masukkan di sini. Tinggal hitung cos 30 itu berapa.
Nah, ini tinggal dihitung ya, baris kali kolom. Baris kali kolom, ya udah terus dapat yang atas itu untuk nilai X aksen, yang bawah untuk Y aksen. Nah, ini nilainya begitu. Nah, kemudian penulisan ini kalau kita mau menulis secara singkat itu seperti ini bentuknya nih. Nah, nanti nulisnya adalah gini, kalau ada lambang R besar itu berarti rotasi, kemudian ada angka 0 di depan itu berarti pusat rotasi, kemudian yang belakang itu untuk menyatakan sudut putarnya ya. Nah, ini saya koma alfa aja. Nah, seperti ini. Ini artinya apa? Rotasi, transformasinya adalah rotasi dengan pusat rotasi itu 0,0 sejauh alfa derajat. Tapi nanti kalau di soal dituliskan R, jadi nanti bisa jadi soalnya disimbolkan ya. Kalau di sini saya tulis 1, min 2, kemudian koma min 90 derajat. Nah, ini bacanya gimana? Transformasinya adalah rotasi dengan pusat rotasi adalah 1, min 2. Nah, ini pusat rotasi jadi apa? Jadi A, B tadi. Kemudian ini sejauh min 90 derajat. Artinya apa? Dia searah jarum jam. Berarti dia arahnya ke sini. Ke sini 90 derajat. Nah, ini. Ini adalah min 90 derajat. Atau min 90 derajat itu adalah nilainya 270 ya. Kalau dari arah yang positif gitu. Apakah jelas simbolnya? Bisa ya, nanti kalau saya tuliskan dalam bentuk simbol, kalian paham. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, nah ini tetap sama, tinggal sudutnya diganti min 60 gitu ya. Nah, ini 270. Nah, sekarang kalau yang garis. Rotasi persamaan garis, ini konsepnya sebenarnya mirip dengan yang pencerminan terhadap sembarang garis ya. Konsepnya adalah, nah kalian harus dapetin X dan Y buat disubstitusi ke persamaan garisnya, gitu. Jadi rumusnya juga sama nih. Kalau ini nggak usah cari cos 2A, sin 2A, karena rotasi ya. Rotasi kan ini sudut putar yang ada di soal ini langsung masukin ke sini. Cos min sin, sin cos. Masukin 45-nya. Kemudian XY-nya jangan diganti karena yang mau dirotasi bukan titik. Kalau titik mah langsung dimasukin gitu kan. Karena berupa garis, biarin dalam XY. Kemudian ini diangkakan dulu, cos 45, sin 45. Habis itu baru di inverse atau eliminasi juga boleh. Gitu. Terserah kalian lebih suka pakai cara yang eliminasi atau yang inverse gitu. Kalau inverse berarti kita cari seperdeterminan dikali A join dari sini nih. Determinan berarti setengah akar 2 dikali setengah akar 2, taruh di sini, dikurangi setengah akar 2 dikali min setengah akar 2. Di sini ya. Ini jadi 1 ya. Karena ini setengah di plus setengah. Berarti 1 dibagi 1, 1. Nih, enggak saya tulis di sini. Sebenarnya ada angka 1-nya. Kemudian ini dikali baris kali kolom gitu ya. Nah, dapatnya yang ini. Ya udah, ini ketemu X-nya adalah yang setengah akar 2 X aksen plus setengah akar 2 Y aksen. Y-nya adalah yang bawah ini. Substitusi ke persamaan garis ini. Nah, mirip dengan yang tadi. Terus dapat ini deh, gitu. Apakah paham? Rotasi? Bisa ya? Ini kalau yang pusatnya di 0,0. Kalau di A, B ya udah berarti ini X aksen min A, Y aksen min B, X min A, Y min B. Bedanya cuma gitu doang. Nah, kemudian kalau yang ini bawahnya apa? Oh, ini pusatnya di A, B. Ini perhatikan. Kalau pusatnya di A, B, nah ini. Dia fungsinya untuk mengurangi X aksen, Y aksen, sama X dan Y. Di depan sama yang belakang gitu ya. Ya udah, kemudian cari X aksen, Y aksen, dapat bayangannya. Gitu. Yang persamaan garis juga sama, cuman mencari X dan Y berarti di inverse atau dieliminasi. Nah, sekarang kita mau lihat yang dilatasi. Dilatasi itu mirip rotasi. Tetapi matriksnya lebih, ini saya lanjutkan ke dilatasi dulu. Nih, dilatasi itu perkalian. Nah, dia juga ada dua nih, pusatnya di 0,0 sama A, B nanti ya. Nah, ini pusatnya ada di sini. Nah, tadinya bangunnya seperti ini, dia diperbesar.
Nah, karena menjadi gede seperti ini ya. Nah, perbesarannya itu adalah ini. Berapa, faktor skalanya gitu. Kalau faktor skalanya 2, nah ini faktor skalanya itu adalah K. Kalau K-nya 2 berarti dia diperbesar. Kalau faktor skalanya setengah berarti diperkecil gitu ya, gitu. Nah, ini, ini kalau cara yang manual ya, kalau cara matriks itu nanti gini, X aksen kayaknya di bawah saya bikin rangkuman. Kalau pakai cara matriks lebih gampang sih sebenarnya kalau dilatasi. Nah, ini sama dengan berarti matriksnya itu gini, K 0, 0K. Nah, matriks apa ini? Matriks identitas ya. Matriks identitas tetapi di diagonalnya itu bukan 1 tetapi dia faktor skalanya. Kemudian di sini XY. Nah, ini seperti ini matriksnya. Jadi dilatasi itu sebenarnya lebih gampang daripada rotasi karena dia matriksnya nggak usah pakai trigonometri, langsung K. Skala faktornya berapa, masukin di sini, udah tinggal dikali baris kolom gitu ya. Maka di sini saya langsung aja kali. Nih, sama aja ya. Kalau faktor pusatnya itu nggak ngaruh. Karena kalau 0,0 ya udah buang aja gitu ya. Tinggal faktor skalanya berapa, tinggal X-nya dikali K, Y-nya kali K. Nah, ini cara cepatnya. Tapi kalau di fungsi dibalik ya, nanti dibagi. Karena kita mau cari X dan Y ini. Gitu. Nah, kita lihat ke contoh soalnya dulu supaya lebih kelihatan dilatasi. Ini dia. Ini saya buang dulu coretannya. Di modul ada ya yang pakai matriks. Nih, perhatikan. Tentukan peta dari titik A 1,3 didilatasi. Nah, ini berarti pusatnya di 0,0, faktor skalanya 2. Nah, berarti ini udah 1 kali 2, 3 kali 2, udah jadinya A aksen adalah 2,6. Nah, ini perhatikan. Tadi A-nya adalah di 1,3 di sini, kemudian diperbesar, berarti jaraknya ini harus 2 kalinya nih. Nah, ini harus 2 kali. Dari 0 ke A, 0 ke A aksen itu harus 2 kalinya, begitu. Maka posisinya ada di 2,6. Gitu. Kemudian titik 8,4. Nah, ini tadinya B. Nah, ini faktor skalanya setengah, berarti diperkecil, dia akan mundur begitu. Jadi ini 0 ke B itu jaraknya adalah 2 kalinya dari B aksen ke 0. Atau B aksen ke 0 itu jaraknya setengahnya dari B ke 0. Paham ya? Dilatasi lebih gampang sih konsepnya. Tinggal dikali aja gitu. Nah, kita lihat yang persamaan garis sekarang. Nah, ini dia. Yang persamaan garis bedanya di mana? Nah, ini. Oh, ini pakai cara, kalau pakai cara yang matriks, dia gini. Ini kan X aksen, Y aksen. Nah, ini dikurangi A nih. Dikurangi pusat itu ya. Salah. Ini kan belum ada pusatnya ya. Sebentar. Saya buang dulu. Nanti di bawah ada. Sama dengan, nah ini faktor skalanya berapa? Kita pakai yang A dulu ya. Berarti ini 2, 0, 0, 2. Nah, tutup kurung. Kemudian di sini XY. XY. Nah, kemudian kita mencari XY ini. Kita cari XY, kita pakai cara inverse ya. Eliminasi aja ya, coba ya. Kita undo. Eliminasi lebih gampang nih. Baris kali kolom. Ya udah, berarti kita dapat, saya ketik aja biar cepat. X aksen sama dengan berarti 2Y ya. 2Y. Nah, berarti dari sini kita dapetin Y itu sama dengan setengahnya dari X aksen ya. Dari X aksen. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah Y aksen itu sama dengan ini 0 kali ini. Oh, salah ya saya ya. Ini harusnya X ya. Salah. Saya hapus dulu. Yang ini salah. Salah nih. Berarti X aksen itu sama dengan 2 kali X ya. Berarti 2X. Saya salah tadi. Nah, berarti kita dapat X sama dengan setengah dari X aksen. Nah, kemudian yang kedua, ini saya hapus aja nih. Nah, berarti yang kedua, yang bawah, berarti Y aksen itu sama dengan
0 kali X 0, 2 kali Y berarti 2Y. Nah, dari sini kita peroleh Y itu sama dengan setengahnya dari Y aksen. Nah, ini yang kita substitusi. Ini yang kita substitusi ke persamaan garisnya ini. Berarti Y-nya berubah jadi setengah Y aksen. Nah, ini ya. Oh, ini susah ya bacanya ya. Ya udah kita tulis di sini aja. Berarti di sini menjadi Y-nya itu menjadi setengah Y aksen sama dengan kemudian X kuadrat. Nah, ini berarti kuadrat ya. Pangkat 2, 1/2 X aksen. Tutup kurung. Terus pangkat 2 di sini. Pangkat 2 saya pakai coretan aja 2-nya. Nah, ini di sini ada pangkat 2. Sebentar. Di sini ada pangkat 2-nya. Nah, berarti tinggal dikali 4 aja biar gampang ya. Oh, ini enggak dikali 4. Ini dikali 4 juga boleh ya. Kali 4 biar bulat semua. Nah, enggak dikali 4 juga enggak apa-apa. Nah, kalau dikali 4 semua berarti di sini menjadi 2Y aksen ya. Sama dengan yang ini per 4 habis. Berarti tinggal X aksen kuadrat ya. Aksen kuadrat. Kuadratnya nanti. Plus berarti 4 dikali 2, 8. Nah, ini ada kuadratnya. Ini ada kuadratnya. Nah, perhatikan kalau ini kita kali 2 kan jadinya juga 2Y sama dengan X kuadrat plus 8. Gitu. Ini hasilnya. Paham ya? Bisa ya? Kalau misalnya pakai langsung itu susah, ini sebenarnya kalau pakai langsung ya, tinggal Y-nya bagi 2 gitu ya. Y/2 sama dengan dalam kurung X/2 kuadrat plus 2. Nah, gini, ini juga boleh. Nah, paham ya? Jadi kalau peta dari kurva atau garis, maka ini dijadikan per 2 di masing-masing Y sama X. Dibalik ya konsepnya. Jadi persis dengan translasi. Kalau translasi dikurang ya, karena dari plus. Kalau di sini karena dari kali, berarti kebalikannya ya dibagi. Gitu. Paham? Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat ke yang dilatasi pusatnya di A, B. Itu ada yang di sini nih. Pusatnya ini untuk pengaruhnya di X dan Y. Nah, ini adalah ini susah ya, ribet ya bacanya. Kita pakai yang ini aja. Sebentar, saya punya kok rangkumannya. Di rangkuman matriks, saya clear dulu. Kita lihat ke rangkuman matriks. Ini apa? Bukan. Sini aja. Di sini aja saya tuliskan. Jadi kalau pakai matriks berarti di sini X aksen min A, Y aksen min B. Jadi mirip dengan rotasi tadi ya. Cuman bedanya di matriks dilatasinya. Kalau matriks dilatasi kan K00 K doang. Nggak usah pakai trigonometri. 0K. Nah, kemudian X-nya juga dikurangi A dan B. Udah gini doang. X min A, Y min B. Udah pakai matriks aja kalau baca yang ini ribet ya. Kalau nanti udah baca yang cara yang saya yang ini udah paham baru boleh dipakai. Biar nggak uyang. Nah, sekarang kita lihat nih. Titiknya 5,6. Nih, mau didilatasi itu biasanya nanti lambangnya D. Kalau saya nggak menuliskan dilatasi, kalau di sini ada lambang D, artinya dilatasi gitu ya. Berarti yang depan ini pusat dilatasi 2,3, berarti yang jadi A dan B-nya gitu ya. Kemudian 4 itu K-nya, faktor skalanya gitu. Jadi kalau kalian mau menuliskan pakai cara ini, matriks, berarti di sini X aksen min 2, jangan kebalik-balik ya, naruh angkanya ya. Y aksen min 3, tutup kurung, sama dengan, berarti K-nya 4 ya,
0, 0, 4. Nah, kemudian tutup kurung. X dan Y-nya masukkan titik tuh. 5, min 2 ya. Min 2. Kemudian 6. Nah, biasanya kalian nanti yang suka kebalik-balik antara titik sama A dan B-nya. Pokoknya ingat, A dan B itu mengurangi X. Aksen Y, aksen sama XY. Kemudian XY-nya cuma di sini sekali doang memasukkan titiknya. 6 dikurangi 3. Nah, ya udah tinggal dihitung. Berarti di sini adalah X aksen min 2, Y aksen min 3 sama dengan. Nah, ini tinggal kali ya. Ini dikali baris, kali kolom. Nah, berarti hasilnya adalah, ini kan 3 ya. Ini dihitung dulu biar nggak ribet. Ini 3, yang ini juga 3. Nah, berarti 4 dikali 3, 0. Berarti ini 12. 0, yang ini 12. Nah, ya udah, tinggal dapat X aksennya. Berarti X aksen Y aksen sama dengan, nah sama dengan, jadinya 12 ditambah ya jadinya ya. Kan matriksnya pindah ruas, jadi ditambah ini 12, 12. Kemudian di sini jadi ditambah. Nah, ini adalah 2, 3. Hasilnya jadi 14, mana 14 tuh sama ya. Ini jadi 15 tuh sama. Gitu. Apakah jelas? Bisa? Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, saya lanjutkan ke persamaan garis contoh 4. Nah, ini contoh 4. Kalau mau pakai matriks juga bisa. Kalau pakai matriks berarti di sini adalah X aksen min pusatnya 1 ya. Y aksen min 2. Ya, sama dengan faktor skalanya 3, berarti 3, 0, 0, 3. Ya, kemudian X, Y-nya nggak ada, ya udah biarkan. X, Y. X min 1, Y min 2. Ya, kemudian kan kalian mau cari ini nih. Oh ya udah, ini jadikan angka aja matriksnya. Nah, saya tulis jadi gini. Daripada saya harus menginverskan itu, kan males. Jadi, kalau males, ditulis kayak gini aja nih. 3 dikali. Nah, jadi sama ya. Jadi matriks 3003 itu boleh kalian tulis jadi kayak gini. Oke, paham ya? Coba ada pertanyaan nggak? Ada yang nggak paham nggak? Bu, kenapa matriks 3003 bisa langsung tiba-tiba jadi 3 doang gitu kan? Ini matriks, ini bilangan skalar biasa. Emang boleh gitu. Jadi gini, kan perkalian matriks itu kan baris kali kolom ya. Jadi 3 itu bakal dikali sama X min 1 kan? 0 dapatnya Y min 2. Ya udah, sama aja nih kan. 3 kali X min 1 doang kan? Nah, kemudian yang bawah baris kedua kali ini kan berarti 0 dikali X min 1. X min 1, ya habis dong. Berarti tinggal 3 kali Y min 2. Ya udah, ini sama aja kan. Perkalian bilangan skalar dengan matriks kan tinggal ini kali ke semua elemen ya gitu kan. Nah, ya udah berarti ini tulis aja jadi 3 doang. Nah, ini kita tinggal pindah aja nih. Berarti X min 1, kemudian Y min 2, sama dengan, berarti ini jadi per 3 ya. Nah, ini pindah ke sini jadi sepertiga tuh. 1/3 dari matriks X aksen min 1,
Y aksen min 2. Ya udah, kita cari X-nya sama dengan apa dari persamaan ini. Berarti X itu berarti yang X min 1 sama dengan sepertiga X1, X aksen min 1 itu ya. Nah, kemudian kita pindah ruas satunya itu. Kemudian kita substitusi ke sini nanti, gitu. Y-nya berarti Y sama dengan sepertiga Y aksen. Min 2/3 plus 2. Min 2-nya pindah ruas. Substitusi ke sana. Jadi deh, pasti dapatnya sama dengan ini. Apakah jelas? Jadi kalau dilatasi masih bisa pakai triks, walaupun dia bentuk kita mau cari persamaan kurva gitu ya, nggak usah eliminasi, nggak usah inverse, udah matriks yang 3003 itu jadikan bilangan skalar biasa aja gitu. Jadi yang ribet itu yang pencerminan sembarang garis, itu ribet pertama, kemudian ribet kedua itu rotasi. Itu aja sih. Kalau yang dilatasi masih bisa dipakai trik. Apakah jelas sampai di sini? Bisa ya? Oke, sekarang kita latihan soalnya. Ini saya tutup. Jadi nanti kalau kalian baca modulnya kok Ibu ini kan udah selesai nih sampai dilatasi, tapi kok di modulnya banyak sekali. Nah, ini karena ada saya gabung-gabung ya. Jadi ada transformasi, ada komposisi. Nah, nanti kalian bisa dibaca-baca. Saya langsung ke Nah, ini nih matriksnya ada di sini kalau nggak salah. Oh, nggak juga. Ya udah nanti saya kasih rangkuman ya. Kalian langsung ke latihan 6 bawah sendiri. Nah, latihan 6. Berarti kalian coba mengerjakan nomor 1 itu yang ada rotasi, dilatasi. Berarti yang belum ya, B sama C itu. Translasi udah, refleksi udah ya. Nomor 1 B sama C. Nomor 2 kalian bunderin pokoknya yang belum ya. Kemudian nomor 2 itu nomor 2 yang B. Transformasi matriks, ini matriksnya cuman kalian tulis di sini doang ya. Jadi gini. X, Y. Jadi kalau ada transformasi matriks gimana, Bu? Itu gantiin aja matriks rotasi. Nah, ini kita tulis gini. Matriksnya apa? Min 3, 5. Jadi kalian nggak usah nyari cos apa itu, cos alfa, sin alfa, tapi ini langsung kalian ganti pakai matriks ini. Gini aja maksudnya. Nah, ini X, Y. Nah, jadi jangan bingung kalau ada matriks transformasi ya. Kalau matriks transformasinya udah dikasihin di soal malah bagus, kita nggak usah ngitung matriksnya gitu. Tinggal masukin aja konsepnya adalah bayangan sama dengan matriks dikali XY gitu. Jadi nanti yang ini juga dicoba dikerjakan. Kemudian yang E. Matriks tunggal nggak apa-apa, nanti sambil biar kalian tahu matriks tunggal itu artinya apa. Gitu. Ini dulu ya, ini dulu. Nomor 1 dan 2 yang belum dikerjakan minggu lalu. Kemudian coba saya lihat ke latihan berikutnya, apa sih soalnya. Oh, nomor 4 itu mencari bayangan. Oh ya, nomor 4 sekalian deh. Ini saya balik soalnya. Bayangannya diketahui, kalian mencari titik aslinya atau mencari dilatasinya berapa begitu. Di nomor 4 juga. Kemudian nomor 5 dan seterusnya pertemuan berikutnya lagi aja. Oke. Itu aja dulu. Nomor 1 dan 2. 1, 2, 4 ya. Nomor 3 apa sih tadi yang E? Tentukan bayangan lingkaran. Ya udahlah yang E nggak usah. Nomor 3 E nggak usah. Jadi nomor 1, 2, 4 ya. Terus tugasnya silahkan kalian coba kerjakan.
Mau dikerjakan di sini atau kalian mau masuk ke kelompok? Di sini aja ya, tinggal setengah jam lagi. Ya, nanti kalau ada yang bagian nggak ngerti, silahkan ditanyakan. Dah, silahkan dimulai dari nomor 1. Saya lanjutin presensi dulu. Davin ada, Henderson ada, Devon ada. Oke, masuk semua. Berarti kalau sesuai dengan rencana kita, di akhir bulan Januari kan kalian saya jadwalkan mengadakan ulangan ya, bab yang pertama. Nah, berarti jadwal kita ini week 1 ya, week 1 itu kalian cuma 1 kali pertemuan dengan saya ya. Berarti di week 2 itu kalian ada 2 sesi. Berarti kemungkinannya di hari Selasa minggu depan tanggal 26 ya. 26 kalian ulangan nih. Gimana? Siap ya? Bisa ya? Siap nggak? Henderson aja geleng-geleng. Berarti kita mundur nih di bulan Februari, ulangan. Februari tanggal berapa jadinya? Di week 1 ya? Tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 1 Februari ya? Persis ya, Hen? Kamu lihat kalender. Hari Senin atau Selasa, Bu? Week 1 kan cuma ada 1 kali sesi. Cuman hari Senin doang dong. Oh, jadi tanggal 1, Bu? Ya, kan minggu depan kita ada 2 sesi tuh, ya nggak? Minggu ini kan cuma 1 sesi Iya, Bu. tuh, ya, minggu ini cuma ada 1 sesi di hari Senin. Minggu depan itu ada 2 sesi. Kemudian minggu depannya week 1 lagi kan, berarti cuma hari Senin doang. Tanggal 1 persis ya, kalian ulangan ya berarti ya. Oke, berarti minggu-minggu ini saya akan buatkan soal latihan di soal tugas ya, transformasi di Schoology. Saya belum upload soalnya tapi soalnya udah jadi. Tinggal saya buka aja, terus kalian coba kerjakan. Berarti abis ini itu sebenarnya materinya udah selesai, tinggal nanti kalian bisa baca di contoh-contoh di modul, itu ada kalau misalnya dikomposisikan, digabung gitu ya. Jadi kan nanti kalau misalnya rotasi sama dilatasi kan ada pakai matriks tuh. Nah, kalau matriks dikomposisikan itu gimana cara tulisnya, digabung supaya cepat proses menyelesaikannya. Sebenarnya, Bu, kalau saya nggak usah pakai komposisi, boleh nggak satu-satu? Boleh aja, hasilnya juga akan sama gitu ya. Maka nanti coba dibaca-baca modulnya, itu sudah saya berikan lengkap, rangkumannya juga lengkap, kemudian contohnya juga ada gitu ya. Jadi kalau komposisi misalnya, komposisi refleksi sama rotasi. Refleksi, kalau yang refleksi terhadap sembarang garis pasti tidak dikomposisikan ya, itu sendiri aja udah puyeng. Biasanya yang direfleksi adalah yang dikomposisikan itu kalau refleksi, sumbu Y atau refleksi X sama dengan Y itu terhadap dilatasi bisa jadi atau terhadap rotasi bisa jadi, gitu. Jadi kita ulangan di minggu pertama bulan Februari, saya tulis di sini supaya nggak lupa. A3UH. Ini berarti latihan soal. Jadi tanggal 26 kita tinggal latihan soal ya. Salah kok 26 sih. Oh iya benar. Ya.
Semua sambil mencoba mengerjakan ya, latihan 6, terutama karena nanti fokus saya ada di latihan 6 itu. Jadi kalau latihan 6 kalian menguasai, kemudian di latihan soal tugasnya di psikologi nanti kalian menguasai, pasti ulangannya bisa. Nomor 1B udah dapat jawabannya? Dapat belum? Itu berapa kali transformasi nomor 1B? Benar ya, 1B ya? Berapa kali transformasi? Nomor 1B. Ayo. Jangan keliru baca soal lo ya. Kathleen, ada berapa kali transformasi di nomor 1B? 3, Bu. Ya, 3, betul. Yang pertama geser ya. Di transaksi. Ya, transaksi hasilnya apa? P aksennya apa? Berapa koma berapa? Min 4,6, Bu. Min 4,6, betul. Rotasinya udah belum, Kathleen? Rotasinya? Belum, Bu. Oke. Miki, rotasinya udah? Belum, Bu, masih ngitung. Oke. Itu sejauh minus 90 derajat ya. Minnya jangan ketinggalan. Baca soal yang lengkap. Supaya kalian nggak keliru. Berarti min 5,2 itu jadi apanya? Jadi pusat rotasi ya, jadi A dan B ya. Jangan keliru pakai rumusnya. Jessica udah dapat rotasinya? Belum, Bu. Belum. Dapat Ben? Kok Ben? Mana Benny? Benny? Benny ke toilet ya? Jovita udah dapat rotasinya? Belum, Bu. Nugi, udah dapat belum? Masih belum, Bu. Daryl udah dapat dan rotasinya apa? Belum, Bu. Kok belum? Kok lama banget?
kalian mengerjakannya jangan terlalu ini loh ya. Jadi kan kalian harus pasang strategi nanti mengerjakan soal. Kalau kelamaan, yuk nggak selesai-selesai. Soalnya bakal banyak pasti kan, nggak cuma satu. Tadi apa? Titiknya berapa, koma berapa? Nah, itu Jessica berapa, koma berapa? Dikte ini, Bu. Pusatnya itu bukan titik aslinya, titik yang mau min ditranslasi. 1,4. Min 1,4. Kemudian dia di Translasi. Oke, sebentar. Ditranslasi dulu ya. Oke, saya pakai ini aja Ya. biar gampang. Ditranslasi, matriks translasinya berapa? Min 3,2. Min 3,2. Oke, ya udah. Jadi A aksennya adalah tadi berapa, Catherine? Min 4, min 4,6. ya, min 4 tinggal tambahin ya, kan? Nah, habis itu kemudian dirotasi kan? Kemudian dirotasi R. Pusat rotasinya berapa, berapa, Jess, tadi? Min 5, Min 5,2. 2. Oke. Sejauh min 90 derajat ya di sini. Iya. Min 90 derajat. Oke. Nah, berarti kan di sini X aksen, Y aksen. Y aksen. Sama dengan, nah di sini cos dulu ya. Cos, saya tulis di sini. Cos dalam kurung min 90 derajat gitu kan. Kemudian di sini adalah sin, min sin ya. Min 90 derajat. Kemudian yang bawah itu sin. Min 90 derajat gitu kan. Kemudian di sini cos min 90 derajat. Oke. Ini saya tutup kurungnya. Nah, kemudian di sini berapa yang kita masukkan itu? Oh, salah. Ini kurang min. Ini saya kasih warna merah karena saya lupa tadi. Ini harusnya plus 5 ya. Pusatnya tuh saya lupa. Ini min 2. Nah, berarti di sini adalah warna hijau. Tadi min 4. Ini 6. Ini dikurangi juga nih. Pusat ya. Jadi plus ya karena dikurangi min. Jadi plus. Kemudian di sini min 2. Tutup kurung. Ya udah tinggal lanjutin tuh. Nah. Itu kan? Berarti X aksen, Y aksen dapatnya berapa, koma berapa, ayo. Cos min 90 berapa? Daril, cos min 90 berapa? Daril nge-freeze. Jessica, cos min 90 berapa, Jess? 0. Oh ya. Sin min 90 berapa? 1. Min 1 ya. Min 1 jadinya. Karena kuadran 4 ya. Berarti di sini 1, di sini 0. Nah, kemudian di sini jadi berapa tuh? 1 ya? Sini 4 ya? Ya. Ya udah tuh dapat tuh. Tinggal dikali. Baris kali kolom ya. Berarti ini 0, ini 4, di sini 4. Kemudian ini min 1. Ya udah tuh dapat nih rotasinya. Belum. Sini lupa lagi. Kan ini pindah ruas ya? Ini berarti min 5 sama 2. Tutup kurung, ini masih ditambah. Sama min 5, 2.
Nah ini nanti hati-hati teliti, jangan ikuti saya tuh suka nggak teliti. Min 1, mas 1 ya jadinya ya, rotasinya. Oke, apakah sama dengan jawaban kalian? Sama? Sama Bu. Ya, ini baru di rotasi ya. Yang terakhir diapakan? Ada double aksen berarti ya, setelah dirotasi itu adalah min 1,1. Terakhir diapain Wensel? Terakhir diapain? Setelah dirotasi diapain lagi? Dibaca soalnya. Direfleksikan, Bu. Nah, berarti refleksi itu M. Terhadap apa? Garis. Garis apa? Garis M. X min 15. X apa Y? Y ya, Bu? Enggak, Apa yang min 15 itu X apa Y? Oh, itu X, Bu. X sama dengan, nah kalau X sama dengan H, itu yang berubah siapa Wens? Masih ingat nggak? Yang berubah X-nya atau Y-nya? Y-nya, Bu. X-nya dong. Sama Wens. Salah. Jadi jangan Y-nya. Berarti berubahnya gimana? Rumusnya apa berubahnya? Sabar, Bu. Saya lupa, Bu. Sambil dilihat modulnya. Rumus pencerminan terhadap X sama dengan H. Dapat? Sabar, Bu. PVC lemot, Bu. Kamu bikin catatan makanya. Dicatetin rumus-rumusnya, rangkumannya. Biar kalau butuh itu cepat tinggal buka dari buku. Yang itu, Bu. Yang H sama dengan H aksen 2H min 2H, X ya sama berarti Y. 2H. Hanya yang mana di soal ini? Yang itu, Bu. Hanya itu yang mana? Yang min 1,1, Bu. Ini dong, H. Ini XY. Ini H. Yang jadi cermin Oh, itu loh. Berarti di sini min 29,1 ya. Jawaban akhirnya ya. Ini saya langsung aja loh. Kalian anak IPA harusnya udah cepet. Nih jawaban terakhirnya. Yang soal nomor 1B. Gitu. Saya ya. Jadi kalian nggak usah, coretannya nggak usah terlalu banyak-banyak. Udah gini aja udah boleh. Ya. Jadi nanti belajar mengerjakan soal cepet. Oke. Nomor berikutnya. Berarti nomor yang C ya. Ya, nomor C dilatasi tuh. Cuman dilatasi aja tuh, cuman satu doang. Ingat, dilatasi itu ada pusat ya. Rotasi, dilatasi, kalian harus baca soalnya harus lengkap. Rotasinya, pusatnya ada di mana? Gitu. Nomor 1C ada yang udah dapet? Berarti A dan B-nya itu 2,4 ya. Jangan kebalik. X, Y-nya itu yang 10 sama 12.
Kemudian 3-nya itu apa? Faktor skalanya, K-nya. Udah dapat? Yang nomor C? Oke, Syadwira udah dapat? Belum, Bu. Chen udah dapat, Chen? Nomor C? 1C? Belum, Bu. Yang udah dapat siapa ini? Frans, udah dapat Frans? Saya dapatnya 26 sama 44, Bu. 26 sama 44. Oke. Iya, Bu. Betul ya? Yang C dapatnya 26,44. Apa berarti itu ya? Sebentar. Nomor C. Berarti A aksennya ya. A aksennya adalah 26,44. Yang teliti ngitungnya. Nomor 1 B, C, D udah kan? E udah. Oh, berarti Chen kamu lanjutin nomor 2 tuh, Chen. Kok Chen? Siapa? Frans. Salah deh. Nomor 2 tadi yang dikerjakan nomor B, nomor C, nomor E, nomor F. Nah, nomor 2B itu rotasi dengan, nah itu R dalam kurung 0,180 derajat. Nah, artinya pusat rotasinya ada di berapa koma berapa? Pusat rotasinya di mana berarti? 0,0, Bu. 0,0 ya. Sejauh? 180. 180. Oke. Kos 180 itu berapa? Kos 180 berapa? Berapa seren? Kos 180 berapa seren? Bentar, Bu. Kos 180 derajat. Min 1, Bu. Min 1 ya betul. Pokoknya yang teliti jangan kebalik-balik ya.
Cos 180 itu min 1. Berarti sinnya 0 dong, lawannya kan pasti. Kalau cosnya udah min 1, berarti sinnya jadi 0. Kemudian min cos, salah. Min sin ya. Ya berarti matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Tinggal masukin angkanya. Terus ketemu jawabannya. Oh, itu mencari X-nya kok ya. Nomor 2B. Berarti tinggal pindah ruas ya. Oh, kalau min 1, 0, 0, min 1 berarti itu boleh tuh dijadikan min 1 ya, angka skalar ya. Kalau matriksnya itu min 1, 0, 0, min 1, boleh dijadikan bilangan skalar, min 1 doang. Jadi tinggal X aksen, Y aksen sama dengan min 1 dikali XY. Udah tinggal pindah ruas. Jadi X-nya adalah min X aksen, Y-nya adalah min Y aksen. Tinggal substitusi ke persamaannya, dapet deh. Itu bisa ya, gampang ya. Ada yang udah dapat nomor 2B? Ellen udah ketemu nomor 2B? Belum, Bu, lagi ngitung. Oke. Dua B. Daryl udah dapat? Belum, Bu. Benny udah dapat, Ben, nomor 2B? Masih belum, Bu. Kalau ada yang bagian nggak paham, boleh ditanyakan loh ya, jangan malu-malu. Malu-malu nanti benar-benar nggak ngerti sama sekali nanti. Oke, saya mau jelasin soal yang nomor 4 itu ya. Yang ada apa? Saya bukakan. Nomor 4 yang C. 4 yang C ya, tuh. Yang C, nah ini dia. Dia diketahui T1. T1 itu pencerminan terhadap sumbu X. Transformasi maksudnya ya, T itu transformasi yang pertama itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Transformasi kedua itu adalah pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Kemudian transformasi ketiga itu rotasi, pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat. Transformasi keempat itu sebuah matriks. Jadi nggak usah cari matriksnya sendiri. Kemudian yang di transformasi yang diminta di soal itu aturannya harus memenuhi ini. Ini artinya apa? Ini kejadian pertama, ini pertama terjadi.
Jadi kalian titiknya, titik A, B, X, Y yang mau ditanya itu ya, itu pertama transformasikan dengan T3, itu berarti dirotasi dulu pertama. Kemudian yang kedua yang ini, jadi di belakang ya, kalau komposisi itu geraknya itu dari kanan ke kiri, jadi kayak membaca bahasa Arab gitu. Kemudian berarti yang kedua itu adalah pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Kemudian ini yang ketiga baru yang ini keempat. Pakai matriks itu yang keempat ini pakai. Nah, jadi bacanya kalau ada buletan ini, bacanya komposisi gitu ya. Transformasi, jadi kalau kalian masih ingat GOV itu ya, G bundaran F, itu kan artinya apa? Ini ada X di belakangnya gitu kan. Nah, ini kan artinya G dalam kurung Fx gitu kan. Nah, artinya siapa sih? Domain itu kan X. X-nya itu dia masuknya ke fungsi F dulu, habis itu hasilnya baru masuk ke G. Berarti jalannya adalah ke sini. X masuk ke F, habis itu hasilnya masuk ke G. Nah, yang ini di sini transformasi itu juga sama. Berarti kejadiannya tadi titik aslinya titik A itu ditransformasikan dengan T3 dulu, habis itu ditransformasikan dengan T2, habis itu ditransformasikan dengan T1, habis itu ditransformasikan dengan T4. Gitu ya. Penjelasan di soal yang nomor 4. C. Itu nanti kalian akan mengerjakan. Carilah koordinat titik A gitu. Jadi dibalik ya. Ini aksennya tuh 4 kali kan tuh aksennya karena ini transformasinya 4 kali. Apakah ada pertanyaan? Nah, nanti kalau misalnya kalian mau, Bu, saya boleh nggak pakai matriks? Boleh. Jadi kalau pakai matriks, kalian tuliskan di ini ya, matriksnya ya. Jadi begini, matriksnya itu urut dengan ini. Jadi T4 itu siapa? Kita tulis di sini. T4 itu adalah yang ini. Jadi kalau kalian pakai komposisi, matriksnya ikuti dengan simbol komposisinya. 1, kemudian berikutnya adalah T1. T1 itu apa? Refleksi terhadap sumbu X ya? Sumbu X apa sumbu Y? Sumbu X apa sumbu Y? Sumbu X. Berarti, ini saya pasin dulu. Matriks sumbu X itu adalah sumbu X. Sumbu X itu yang berubah siapa? Y-nya jadi min ya? Y-nya jadi min. X. Sumbu X. Berarti ini 1. 0, 0, min 1. Nah, Bu, kenapa seperti ini? Kan X-nya tetap tuh kan baris kali kolom gitu ya. Berarti ini X, ini min Y jadinya. Itu karena sumbu X. Kemudian matriks yang kedua itu pencerminan terhadap Y sama dengan X. Berarti X-nya jadi Y, berarti ini 0, ini 1. Y-nya jadi X, berarti ini. Nah, seperti ini. Kemudian transformasi yang ke ini T3 itu rotasi. 0,0 berarti cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, min 1 ya berarti ya karena min sin 1, 0. Nah, ini tinggal dikali aja baris kali kolom, baris kali kolom. Nanti hasil jadinya juga dikali lagi baris kali kolom, baru kalian masukkan ke X aksen, Y aksen, Y aksen, sama dengan misalnya ini matriks ini jadinya matriks tunggalnya ya kalau kalian udah hasil terakhirnya misalnya saya tulis AB CD. Nah, itu saya masukkan ke sini nih ABCD. ABCD matriks tunggal ya. Nah, matriks tunggalnya saya masukkan ke sini, kemudian di sini X, Y. Nah, baru kemudian karena ini aksen berarti 86 kita gantikan di sini. Ini 8, ini 6. Nah, nanti ABC-nya kan ketemu dari perkalian matriks ini. Nah, baru nanti X-nya dapat. Gitu ya. Apakah paham? Nanti Bu, kalau satu-satu boleh nggak? Boleh, tapi kalian urutkan dari sini. T3 dulu. Jadi titik XY itu kalian rotasi dulu.
Setelah itu baru kalian cerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, kemudian dan seterusnya, nanti hasilnya harus 86. Gitu. Itu saja udah jam 9 lewat, jadi saya tutup. Kemudian diingat kalian PR-nya berarti untuk pertemuan minggu depan, itu yang belum selesai tadi ya, nomor 2 sama nomor 4. Kemudian kalau dibaca juga modulnya, terutama di komposisinya, supaya kalian paham komposisi itu maksudnya apa. Berarti minggu depan tinggal kalian tanyakan, kemudian kita membahas yang luas daerah, habis. Berarti hari Selasanya kita tinggal latihan soal.